يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang penyebab hidup selalu khawatir, selalu timbul keresahan, terutama dalam masalah finansial. Maka mari kita niatkan di bulan Agustus, kita akan isi hidup kita dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang manfaat. Di bulan Maulid tersebut, kita meriahkan negara kita dengan maulid-maulid, solawat-solawat yang meneduhkan dan menenteramkan. Jangan sampai justru bulan Maulid kemudian kita jadi pusing karena mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan. Naudzubillah min dzalik. Dan ada satu yang kemarin sudah saya sebutkan, kembali saya ingatkan, saat saya berangkat dari Solo menuju Ponpes Darul Lughah wa Dakwah Raci Pasuruan. Di tengah perjalanan di tol, di depan saya ada truk, di belakang truk itu ada tulisannya itu ilmu yang manfaat. Kurang lebih ya, karena enggak sempat saya potret, jadi yang saya ingat secara garis besar. Di situ tertulis, kalau punya hajat pengen cepat-cepat. Tapi kalau diajak sholat telat-telat. Emang lu siapa? Ini satir ya, kalimat sindiran yang sangat tajam dan pedas itu. Kelihatannya sopir truknya lulusan aliyah Ponpes mungkin ya. Kalau punya hajat pengennya cepat-cepat. Mirip siapa itu? Kita semua ini. Kita ini kalau punya hajat ya maunya langsung terwujud seperti yang kita mau. Maunya langsung qabul seperti yang kita harapkan dan inginkan. Dan maunya cepat. Ya, yang mujibad da'awat, wahai Allah yang mengabulkan semua doa. Istajib lana, kabulkan doa kami. An qarib, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya, sedekat-dekatnya. Ya mujib, wahai yang maha mengabulkan. Bagus. Namanya juga minta. Ya pengennya cepat-cepat. Yang enggak bagus adalah ketika cepat-cepat itu tidak diberi, kemudian hatinya kok gini ya. Hatinya ada protes. Kok enggak wujud-wujud ya. Hatinya enggak ridho, hatinya enggak senang. Maka itu suatu yang salah. Sebelum kita memamerkan doa-doa kita, ya mari kita cek.
amal-amal yang wajib. Mulai dari sholat, giliran pengen hajat, mintanya cepat. Punya hajat, mintanya cepat. Giliran sholat, hobinya telat. Diajak jamaah, enggak mau. Diajak untuk memperbaiki pakaian, berdalil. Allah enggak lihat zahir, yang dilihat batin. Padahal Allah mewahyukan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali kalian sholat, khudhu zinatakum. Kenakan pakaian terbaik kalian. Pakaian terindah kalian, pakai itu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Giliran suruh pakai pakaian yang bagus waktu sholat, alasannya Allah enggak lihat zahir, Allah lihat batin. Jawabannya adalah kalau batinmu bagus, zahirmu akan kamu baguskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran buat Allah, katanya Allah enggak lihat zahir, Allah lihat batin. Giliran pesta perkawinan, Masya Allah, dandannya luar biasa. Kalau buat Allah, dandannya luar biasa. Maksudnya di luar kebiasaan yang sepantasnya, justru tidak dandan seenaknya sendiri. Giliran punya hajat, mintanya cepat. Tapi kalau diajak sholat, telat, serba ngurangi. Jamaah enggak, kemudian wudhunya ya tergesa-gesa, bacaannya juga enggak jelas. Setelah itu kok mengajukan proposal ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya perbaiki diri di hadapan Allah semaksimal mungkin. Nah itu kalau doanya cepat kabul ya wajar, orangnya juga responnya cepat kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingat ajarannya bak truk. Ya, ajarannya bagian belakang sebuah truk yang saya lihat. Ya, insya Allah berkah dan manfaat. Ya, insya Allah berkah dan manfaat. Yang kedua, ajaran tukang parkir. Jadi ada tukang parkir itu diwawancarai. Ya, juru parkir diwawancarai tentang nasihat hidup gitu. Maka ya beliau pun menjawab. Itu kalau punya keinginan mintanya dituruti. Ya betul ya. Kalau punya keinginan sama Allah, mintanya dituruti. Tapi anehnya keinginan Allah enggak kamu turuti. Kalau punya keinginan sama Allah, mintanya dituruti. Mintanya diturutin. Tapi keinginannya Allah bilang ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ayo haji, ayo sodakoh, ayo senyum, ayo berbuat yang baik, ayo birrul walidain, ayo silaturahim, tidak kamu turuti. Nah, ini keanehan-keanehan yang terjadi pada diri manusia. Ya, manusia itu ya kita salah satu di antaranya. Nah, dua ajaran dari truk dan juru parkir tadi semoga manfaat dan bisa kita renungkan dan praktekkan, mawas diri, introspeksi diri. Kemudian yang ketiga, kalau mendengar di suara-suara medsos tanpa lihat layar, mungkin dengar suara ya, atau membaca tulisan, atau melihat video dengan suara, atau video tanpa suara adegan, maka akhir-akhir ini banyak sekali yang tampak di medsos itu adalah tindakan-tindakan kekerasan. Betul ya? Yang pencuri dikeroyok sampai mati, yang remaja keluyuran bawa celurit, kemudian melukai orang, kemudian ada lagi remaja yang menenggelamkan penjaga di Wonogiri. Ini contoh aja ya, contoh.
Menurut beritanya kan semacam itu. Banyak itu kekerasan-kekerasan terjadi di masyarakat dan itu tampak diberi berita. Nah, terus harusnya kita bagaimana? Ya sebagai seorang ustadz, saya ini kan status ustadz ya. Bukan tenaga hukum, bukan tenaga keamanan, saya ini ustadz. Nah ustadz itu tugasnya untuk memberikan arahan yang menjadi solusi. Ya arahan menjadi solusi. Gimana caranya kita selamat, kan itu yang penting. Ya bagaimana caranya kita selamat? Caranya telinga kita selamat, caranya pandangan kita selamat, caranya mulut kita selamat, caranya tangan kita selamat, caranya kaki kita selamat, caranya perut kita selamat, caranya tubuh kita selamat, caranya rumah kita selamat, caranya masyarakat kita selamat. Gimana caranya? Dan caranya itu sebetulnya mudah. Ya Adlan ya, caranya mudah. Masalahnya kita mau praktek enggak? Kan gitu. Caranya gimana? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu mewahyukan, La ilaha illallah hisni. Ucapan La ilaha illallah adalah benteng perlindunganku. Benteng perlindungannya Allah. Hakikatan, secara hakikat, La ilaha illallah itu benteng. Namanya benteng itu kan tempat untuk berlindung, menahan serangan-serangan dari luar. Maka kalau kita mau selamat ya kita berada di dalam benteng. Makanya keraton itu dikelilingi benteng. Betul ya? Baik Jogja maupun Solo. Ataupun kalau di luar pulau ada keraton yang memang wilayah konflik dulunya ada benteng, perlindungan. Perang Khandaq dulu juga buat benteng bentuknya parit untuk perlindungan. Allah mengatakan, La ilaha illallah bentengku. Barang siapa ngucap La ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa udah berada di dalam bentengku, amina min azabi, selamat dari siksaku. Jelas? Artinya kalau kita ngucap La ilaha illallah, langsung kita itu dilindungi sama Allah, tidak akan disiksa. Jika siksa Allah tidak bisa kena ke kita, apakah siksa yang lain bisa? Jadi kan sekarang banyak ketakutan, kekhawatiran itu kan siksa itu. Iya, contoh misalnya, ada orang pegang korek api yang gas seperti las tuh ya, kecil tapi seperti ngelas. Ini korek apinya belum dikenakan ke tubuhnya orang lain, tapi didekatkan. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Pertanyaan saya, itu yang didekati sama api tadi itu kira-kira dia tenang atau khawatir? Tenang atau khawatir? Kalau apinya saya ganti ular kobra, semakin tenang atau semakin khawatir? Khawatir, betul ya? Sudah kena belum itu sama bisanya ular? Belum. Udah kena apinya belum? Belum kena apinya, belum kena bisanya, tapi rasa takutnya lebih besar. Sudah seakan-akan udah kena, udah dipatok, udah kena api, udah dibakar, udah dilas, padahal kesenggol aja tidak. Dan sekarang ini yang terjadi di masyarakat. Khawatir kalau nggak punya duit, khawatir kalau nggak bisa bayar hutang, khawatir kalau rumah disita, khawatir kalau ditinggalkan pasangan, khawatir, padahal tidak terjadi dan belum terjadi. Betul? Nah, kenapa itu bisa nembus ke hati itu, semua kekhawatiran itu? Kenapa khawatir itu bisa masuk ke dalam hati, tinggal di sana, ngomong terus? Ya, masuk ke hati, tinggal di sana, ngomong terus. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak bentengi hati kita dengan La ilaha illallah. Hati kita tidak kita bentengi dengan La ilaha illallah. Gak sering diucapkan, gak sering dirasakan, gak sering dihadirkan. Maka dengan mudah itu yang namanya syaitan masuk
masukkan isu-isunya ke dalam hati. Karena kalau setan nggak bisa masuk hati kita. Hati itu suci, nggak bisa dimasukin syaitan. Ya, hati itu suci, hati itu murni miliknya Allah, nggak bisa dimasukin syaitan. Syaitan itu bisanya cuman ada di lapangannya hati, halamannya hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dia cuman bisa di halamannya hati, di dadanya nempel, ada belalainya nempel, kemudian bisi, ngasih isu-isu. Bisikan. Nah kenapa bisikan syaitan ini bisa masuk, bahkan tinggal di dalam bisikannya ini, yang ngomong terus. Rumahmu disita, motormu disita, mobilmu disita, jabatanmu akan hilang, pasanganmu akan hilang, anakmu ini bla 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 bla. Kenapa bisa ngomong terus dan didengarkan oleh manusia tersebut? Kenapa? Karena di hatinya enggak ada benteng la ilaha illallah. Makanya orang-orang soleh itu selalu membentengi dirinya dan keluarganya untuk ngucap itu. Diajak tiap hari baca rotibul haddad, rotibul attos misalnya. Ba'dal maghrib sampai isya, di situ ada sedikitnya ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. 25 kali 50 kali, paling sedikit. Lebih dari itu lebih bagus. Nahdlatul Ulama secara tradisional, ya masyarakat NU secara tradisional di seluruh dunia, para habaib, para kiai, ahlu thariqah, apapun nama thariqahnya, itu mengajarkan lewat tahlilan. Kalau ada orang meninggal dunia saat selesai dimakamkan, sebelum dimakamkan, setelah dimakamkan, saat ziarah, selalu dikaitkan dengan la ilaha illallah. Biar masyarakat terbiasa ngucap la ilaha illallah. Terstruktur dibuat itu ya, terkonsep oleh para ulama. Coba sekarang dicek, anak kita ngucap itu enggak, istri kita ngucap itu enggak, suami kita ngucap itu enggak. Kalau ada azan kan kita suruh jawab, Allahu Akbar, suruh nirukan yang sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan kita suruh nirukan. Biar apa? Terbiasa tulisannya, biar kita masuk dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, mari kita bentengi hati kita dengan la ilaha illallah. Yang kedua, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Yang mau masuk surga harus punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk surga harus punya kuncinya itu. Kalau enggak punya kuncinya enggak bisa masuk surga. Ternyata surga dengan bidadarinya, dengan malaikat-malaikatnya, dengan wildannya, sungainya, istananya, itu diambil hanya dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah kalau surga dengan segala keindahannya dan kemahakayaan Allah yang diberikan di sana tanpa henti, kita peroleh dengan mengucap la ilaha illallah. Kenapa kita takut tidak dapat dunia kalau kita mengucap la ilaha illallah? Surga saja jadi milikmu, masa kamu khawatir gak dapat dunia? Makanya orang-orang soleh itu kenapa kok tidak ada khawatir tentang urusan al-fulus wal duit dan al sebagainya, gak khawatir kenapa? Karena di hatinya ada la ilaha illallah, di lisannya ada la ilaha illallah, di perilakunya ada la ilaha illallah, maka hidupnya dalam perlindungan Allah. Karena itu himbauan saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, serukan kalimat ini di diri kita masing-masing di zaman yang banyak hal-hal dipakai oleh syaitan untuk membuat seseorang khawatir, maka bentengi diri, bentengi hati dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barokah dan manfaat. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan yang pertama, bahwa
kita memasuki bulan Maulid, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baca Maulid dan lain-lainnya. Isi dengan hal-hal yang baik dan manfaat. Yang kedua, tentang tulisan di bak truk, yaitu kalau punya hajat pengen cepat-cepat, tapi kalau diajak sholat telat-telat. Emang lu siapa? Tulisan ini menampar kita, yang mana kita maunya saat ada hajat kepada Allah Ta'ala, pengennya harus segera diwujudkan. Sedangkan kewajiban kita kepadanya sering kita lalaikan. Ini sangat bertolak belakang dengan ajaran agama. Agama mengajarkan kepada kita untuk selalu memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menasehati kita agar di zaman ini untuk memperbanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini adalah benteng kita dari Allah Ta'ala dalam menepis segala musibah dan masalah. Kenapa kita sering merasa khawatir, merasa gelisah, merasa was-was soal kebutuhan finansial dalam hidup sehari-hari? Penyebabnya adalah karena kita jarang, bahkan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala masalah hidup segera diangkat oleh Allah Ta'ala ma'al afiyah wal lutuf. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.